Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada tahun ini kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Selawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam semesta ini untuk mengajarkan manusia risalah Allah, untuk menyampaikan hidayah Allah kepada seluruh umat manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini, agar mendapatkan jalan kebenaran dan berjalan di jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kajian kita berkaitan dengan tema hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Bahwa dalam melaksanakan puasa Ramadan ada rukun pelaksanaan puasa, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan puasa Ramadan ini dengan benar. Ada hal-hal yang juga disunnahkan untuk dikerjakan, serta beberapa hal yang dimakruhkan untuk dilaksanakan. Maka pada kesempatan ini kita akan menyampaikan hal-hal yang akan membatalkan puasa. Pertama yang akan membatalkan puasa kita adalah makan dengan sengaja. Memasukkan makanan ke dalam kerongkongan kita dengan sengaja akan menyebabkan puasa kita menjadi batal. Yang kedua adalah kalau kita minum dengan sengaja, memasukkan air ke dalam mulut kita dalam keadaan sengaja dan sadar. Lain halnya kalau kita makan dan minum dalam keadaan lupa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqahu, rawahu jamaah. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang lupa sementara dia dalam keadaan shaimun berpuasa, dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya tersebut, karena sesungguhnya Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah,
Adapun hal yang ketiga yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Hal ini berkaitan dengan kondisi manusia. Ketika ada seseorang yang sengaja memasukkan sesuatu ke kerongkongannya yang menyebabkan atau memancing terjadinya muntah, maka itu disebut dengan muntah dengan sengaja. Kalau hal ini dilakukan oleh seseorang, maka puasanya menjadi batal. Sama halnya, orang yang sudah biasa kalau naik mobil atau alat transportasi, dia akan muntah. Nah, di saat bulan Ramadan, dia melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil atau pesawat, artinya dia menyengaja untuk muntah. Dengan kondisi yang demikian, maka puasanya menjadi batal. Adapun penyebab batal yang keempat adalah wanita yang datang bulan atau haid. Kapanpun waktunya. Apakah terjadi datangnya bulan itu pada waktu zuhur atau pada waktu asar, bahkan 10 atau 5 menit menjelang berbuka, ketika bulannya datang, maka puasanya otomatis batal. Demikian juga yang membatalkan puasa adalah ketika keluarnya darah nifas. Bagi seseorang ibu yang baru saja melahirkan anak, maka ketika darah nifasnya keluar, otomatis puasanya menjadi batal. Adapun yang keenam, hal yang menyebabkan batalnya puasa adalah istimna. Apa itu istimna? Seorang laki-laki dengan sengaja mengeluarkan sperma dengan cara-cara tertentu sehingga terpancing untuk keluar sperma dari kemaluannya. Hal ini menyebabkan puasanya menjadi batal. Ini perlu perhatian kepada para remaja-remaja yang sedang melaksanakan puasa. Bentuknya memang sederhana, namun pekerjaan istimna ini yang dalam bahasa Indonesianya mungkin disebut dengan onani, bisa menyebabkan batalnya puasa. Selanjutnya yang menyebabkan puasa menjadi batal adalah terjadinya hubungan suami istri pada siang hari dari waktu batasnya mulai melaksanakan puasa sampai pada waktu berbuka. Dengan konsekuensi, ketika seseorang melakukan hubungan suami istri pada siang hari, maka dia harus membayar kifarat. Di antara kifaratnya adalah melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah memasukkan ke sesuatu ke dalam rongga badan yang jelas. Katakanlah itu mata, telinga, 2 lubang hidung, mulut, dan kemaluan. Ketika ada seseorang dengan sengaja memasukkan zat tertentu ke dalam lubang-lubang yang sudah ada itu, maka bisa menyebabkan puasanya menjadi batal. Selanjutnya kaum muslimin dan kaum muslimat, puasa akan batal ketika seseorang mengalami gila. Penyakit yang datang tiba-tiba ketika dia melaksanakan puasa, dia menjadi gila, maka otomatis puasanya menjadi batal. Dan yang terakhir yang menyebabkan puasa orang menjadi batal adalah ketika dia menjadi murtad, pindah agama, atau dalam keyakinan bahwa dia tidak lagi beragama Islam, lalu dia pindah ke agama yang lain, maka puasanya menjadi batal. Sebab karena salah satu syarat melaksanakan puasa Ramadan
adalah muslim. Ketika seseorang keluar dari agama Islam, maka puasanya mengalami batal secara otomatis. Itulah kira-kira kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menyebabkan puasa menjadi batal. Kita ulang. Pertama, makan dengan sengaja. Kedua, minum dengan sengaja. Tiga, muntah dengan sengaja. Empat, datang bulan. Lima, nifas. Yang keenam adalah mengeluarkan sperma dengan sengaja. Dalam bahasa kita disebut dengan onani. Yang keenam disebut dengan hubungan suami istri pada siang hari. Dan orang gila serta orang yang keluar dari agamanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh para shaimin wa shaimat yang berbahagia, sehingga pelaksanaan puasa kita berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di mana ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.